Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nanda NIM 148 dan rekan-rekan saya, Ogi NIM 157, Anissa NIM 158, Hanifah NIM 160 dan Mudiah NIM 161. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi biaya bahan baku mata kuliah akuntansi biaya. Judul yang pertama, sistem pengelolaan bahan. Akuntansi atas perolehan sampai penggunaan bahan, baik secara manual maupun terkomputerisasi dinilai penting dalam upaya penghitungan biaya bahan atas pesanan atau terhadap departemen yang mengelola persediaan bahan dengan sistem persediaan perpetual. Dalam setiap tahapan dibutuhkan sejumlah dokumentasi untuk pencatatannya dan diinformasikan kepada siapa dan kemana departemen dokumen tersebut akan didistribusikan. Langkah-langkah prosedur pengelolaan bahan. Yang pertama, bagian rute produksi dan pencatatan produksi, yaitu kebutuhan bahan meliputi jumlah bahan, jenis bahan, dan kapan bahan tersebut diperlukan dalam proses produksi. 2. Bukti permintaan dan pesanan pembelian bahan, yaitu konfirmasi kepada departemen pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. 3. Laporan penerimaan bahan, proses pengujian kualitas bahan, yaitu menghitung, menimbang, dan mengukur bahan yang diterima. Lalu pemeriksaan bahan meliputi pemeriksaan terhadap tanda tangan dan otorisasi bukti penerimaan bahan. Terakhir, melakukan pengesahan terhadap faktur pembelian yang diterima dari pemasok. 4. Bukti permintaan bahan. Departemen gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan. Tugas pokoknya adalah menerima dan mengeluarkan bahan. 5. Kartu persediaan bahan. Tugas pokok Departemen Akuntansi adalah pencatatan, penerimaan, dan pengelolaan setiap jenis bahan, menentukan setiap pencatatan yang sesuai terhadap jenis dan karakteristik bahan tersebut, serta melakukan pencatatan dengan kartu persediaan bahan pada gilirannya yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Judul yang kedua, sistem perolehan pembelian bahan. Departemen yang umumnya terlibat dalam sistem perolehan bahan adalah Departemen Gudang, Departemen Pembelian, Departemen Penerimaan Bahan, dan Departemen Akuntansi. Berikut ini merupakan produksi dalam setiap perolehan atau pembelian bahan. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan. Surat permintaan pembelian dibuat 2 rangkap. Yang lembar pertama asli diberikan kepada Departemen Pembelian dan lembar kedua merupakan salinan sebagai arsip di Departemen Gudang. Contoh surat permintaan pembelian bahan sudah kami sediakan di PowerPoint atau makalah. 2. Prosedur order pembelian bahan, yaitu surat order pembelian dibuat rangkap 5. Yang pertama asli diberikan kepada pemasok sebagai bukti pemesanan bahan, lembar kedua diberikan kepada Departemen Akuntansi, lembar ketiga diberikan kepada bagian pemegang kartu persediaan bahan, lembar keempat diberikan kepada bagian penerimaan bahan, dan yang lembar kelima sebagai arsip di Departemen Pembelian. Contoh surat order pembelian bahan sudah kami sediakan di makalah atau PowerPoint. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan. Departemen penerimaan bahan akan mencocokkan spesifikasi bahan yang diterima dengan salinan atau tembusan surat order pembelian. Contoh laporan penerimaan bahan sudah kami sediakan. Kemudian yang keempat, prosedur pencatatan bahan di gudang. Departemen penerimaan bahan menyerahkan bahan ke Departemen Gudang untuk disimpan, yang umumnya Departemen penerimaan bahan merupakan bagian dari Departemen Gudang. Contoh kartu gudang bisa dilihat di makalah atau PowerPoint yang telah kami sediakan. Yang kelima, prosedur pencatatan utang atau pembelian bahan. Departemen Akuntansi memeriksa kesesuaian antara dokumen utama dan dokumen pendukung yang terkait, seperti faktur pembelian bahan, salinan atau tembusan surat order pembelian bahan, dan salinan atau tembusan laporan penerimaan bahan yang pada gilirannya menjadi dasar dari ayat jurnal pembelian bahan. Oke, selanjutnya adalah biaya perolehan bahan. Nah, bahan adalah unsur utama dari suatu produk setelah diolah menjadi melalui proses produksi. Nah, pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, biaya bahan tidak hanya harga beli atau harga faktur saja, tetapi termasuk juga biaya-biaya yang terkait dengan perolehan bahan tersebut sampai akhirnya siap digunakan dalam proses produksi. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam biaya bahan secara real sangat beragam. Hal ini yang membuat aktivitas penentuan biaya bahan yang dibeli atau diperoleh memerlukan
sejumlah penyesuaian. Penyesuaian ini dikarenakan dalam alokasi biaya seringkali memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, apalagi jika dibandingkan dengan manfaat dari alokasi biaya tersebut terhadap ketelitian penentuan biaya bahan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila alokasi pada biaya bahan sulit dilakukan atau tidak praktis, umumnya biaya bahan diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Itu menurut Purwiji Wibowo dan Muslim pada tahun 2018. Nah, berikut adalah ilustrasi terkait biaya perolehan dalam PT Maju Sukses Utama, seperti yang bisa kita lihat di atas ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pemakaian bahan. Sistem pemakaian bahan merupakan sistem yang digunakan untuk menjamin bahan sesuai dengan jumlah unit yang diperlukan dalam proses produksi, sekaligus sesuai dengan standar kualitas bahan yang telah ditetapkan. Departemen yang terlibat dalam sistem pemakaian bahan terdiri dari Departemen Produksi, Departemen Gudang, dan Departemen Akuntansi. Prosedur dalam sistem pemakaian bahan terdiri dari 3 langkah, di mana dokumen utama dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam sistem pemakaian bahan adalah bukti permintaan bahan dan juga bukti pengeluaran bahan. Langsung saja pada pembahasan prosedur sistem pemakaian bahan. Prosedur yang pertama adalah prosedur permintaan bahan. Departemen produksi memiliki tugas utama untuk memproses bahan menjadi produk jadi. Karena itu, Departemen produksi harus mengisi bukti permintaan bahan sebagai dasar Departemen Gudang dalam mengeluarkan bahan. Bukti permintaan bahan terdiri dari 4 rangkap, di mana lembar yang pertama digunakan oleh Departemen Gudang, lembar yang kedua digunakan Departemen Akuntansi, lembar yang ketiga digunakan oleh bagian pemegang kartu persediaan bahan, kemudian lembar yang keempat sebagai arsip oleh Departemen Produksi. Kemudian prosedur yang kedua adalah prosedur pengeluaran bahan. Bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi digunakan oleh Departemen Gudang sebagai dasar dalam mengeluarkan bahan terkait dengan spesifikasi dan juga jumlah unit yang diminta oleh Departemen Produksi. Bukti permintaan bahan itu sendiri juga digunakan sebagai dasar dalam pencatatan pada kartu gudang dan juga dalam bukti pengeluaran bahan. Kemudian prosedur yang ketiga adalah prosedur pencatatan persediaan bahan. Bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi yang telah diotorisasikan kepada Departemen Gudang terkait dengan spesifikasi dan juga jumlah unit yang diminta dan telah dilengkapi dengan harga persatuan bahan oleh Departemen Akuntansi menjadi sumber utama dalam sebagai dasar ayat jurnal pengeluaran pada Departemen Akuntansi. Selain itu, bukti permintaan bahan yang diterima oleh bagian pemegang kartu persediaan bahan juga digunakan dalam dasar pencatatan pada kartu persediaan bahan di kolom pengeluaran atau pemakaian. Selanjutnya yaitu mengenai biaya pemakaian bahan. Frekuensi pembelian dalam satu periode akuntansi tentu dapat dilakukan beberapa kali dengan nilai biaya perolehan yang berbeda-beda. Maka dari itu, persediaan bahan yang disimpan di gudang tentu dimungkinkan memiliki biaya yang cukup beragam dan juga fluktuatif. Maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal penentuan biaya bahan. Penentuan biaya bahan yang dimaksudkan di sini adalah menentukan biaya bahan secara adil dan juga teliti. Penentuan biaya bahan juga dapat mendorong aktivitas pengendalian biaya atas bahan tersebut. Metode yang dapat digunakan dalam menentukan biaya bahan terdiri dari 5 metode. Metode yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Kemudian metode yang kedua adalah metode masuk pertama keluar pertama. Yang ketiga metode masuk terakhir keluar pertama. Dan yang keempat metode rata-rata sederhana. Kemudian yang terakhir metode rata-rata bergerak. Untuk uraian dari kelima metode tersebut dapat diperjelas dalam penjelasan terkait metode penilaian persediaan bahan.
Baik, selanjutnya adalah sistem pencatatan bahan. Sistem pencatatan bahan merupakan dokumen-dokumen yang diterima oleh Departemen Akuntansi yang berasal dari departemen-departemen lainnya yang isinya terkait dengan aktivitas perolehan dan penggunaan bahan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan ayat jurnal. Kemudian, dalam penyusunan sistem pencatatan tersebut menggunakan dua sistem, yaitu pertama sistem fisik atau periodik, yang kedua adalah sistem praktual atau kontinu. Yang pertama adalah sistem periodik. Sistem periodik atau fisik umumnya digunakan oleh perusahaan mikro atau kecil, di mana manajemen mengawasi secara langsung jalannya proses produksi dan mengawasi penggunaan bahan pada proses produksi tersebut. Mengambil contoh ilustrasi dari buku karya Agus Purwaji, yaitu mengenai PT Duta Wisesa sebagai perusahaan yang memproduksi ubin dengan bahan baku seperti di buku bisa dibaca dengan persediaan awal yaitu 20 sak atau seharga 50.000. Kemudian dalam hal ini PT Duta Wisesa dapat menghitung penggunaan bahannya maupun biaya per bahannya menggunakan tiga langkah. Pertama adalah pembelian bahan, kedua adalah pemakaian bahan, dan terakhir adalah bahan pada akhir periode akuntansi. Pertama, pembelian bahan yang dilakukan selama 3 kali seperti dalam buku, yaitu pada tanggal 7 April, 16 April, dan 28 April dengan harga yang berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan adanya penghitungan dalam hal pembelian bahan. Kemudian pemakaian bahan. Pemakaian bahan dalam sistem periodik tidak terdapat ayat jurnal karena besarnya nilai bahan yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dengan cara mengurangkan secara nilai antara nilai persediaan bahan yang siap digunakan dalam proses produksi dengan nilai bahan yang tersisa di akhir periode atau di persediaan akhir. Baik, yang terakhir adalah perubahan periode pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan menghitung jumlah unit bahan yang digunakan pada saat akhir periode dengan cara menghitung keseluruhan bahan yang dibeli pada satu periode, kemudian dikurangi sisa dari akhir periode tersebut. Kemudian untuk menghitung dari harga total seluruh dari penggunaan atau pembelian bahan tersebut menggunakan cara matematis, yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya yang digunakan dengan menghitung sisa dari hasil dari produksi tersebut, kemudian dikurangkan menjadi hasil akhir dari biaya produksi tersebut. Baik, yang kedua adalah sistem praktual atau kontinu, di mana pada umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar, yang di mana manajemennya tidak mengawasi secara langsung jalannya proses produksi, dan mereka hanya mengandalkan kartu persediaan bahan yang dimana bisa menjadikan alat untuk mengawasi atau pengendalian dari penggunaan bahan baku tersebut. Kemudian mengambil ilustrasi dari buku Akuntansi Biaya karya Agus Purwaji, yaitu pada PT Primakas Utama sebagai perusahaan yang memproduksi sepatu kulit untuk orang dewasa, pria dan wanita. Di situ bahan yang digunakan adalah kulit sapi. Kemudian terdapat langkah-langkah untuk penghitungannya. Pertama adalah pembelian bahan, kedua pemakaian bahan, ketiga bahan pada akhir periode akuntansi. Pertama adalah pembelian bahan. Pembelian bahan digunakan untuk menghitung
bahan yang digunakan dalam satu periode. Kemudian pemakaian bahan menghitung berapa saja bahan yang digunakan dalam satu periode tersebut. Seperti dalam buku sudah jelas bahwa pencatatan dalam ayat jurnal dan kemudian dicatat ke dalam buku pembantu persediaan bahan. Baik, yang ketiga adalah bahan pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan penghitungan fisik pencatatan bahan atau stock of name yang ditunjukkan untuk melakukan pengendalian bahan dengan membandingkan antara jumlah unit bahan berdasarkan penghitungan fisik dengan jumlah unit bahan yang tercatat dalam kartu persediaan bahan. Ya, di sini saya Hanifah Nur Adila akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan bahan. Jadi dari setiap aktivitas pembelian atau perolehan bahan itu kan selalu diiringi dengan aktivitas produksi, dan pun perusahaan itu tidak mungkin bukan hanya sekali membeli bahan, tapi juga bisa berkali-kali, sehingga persediaan bahan yang ada di gudang itu mungkin memiliki biaya perolehan yang berbeda-beda, dan mungkin nantinya akan menimbulkan permasalahan terkait pembebanan biaya bahan yang digunakan pada proses produksi. Nah, di sini ada 4 metode dalam menentukan besarnya biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada metode identifikasi khusus, yang kedua ada metode rata-rata, yang ketiga metode masuk pertama keluar pertama, dan juga ada metode masuk terakhir keluar pertama. Nah, untuk metode yang pertama ada metode identifikasi khusus. Nah, di sini sebelumnya di sini ada ilustrasi terkait penggunaan metode-metode tersebut dari PT Amerta sebagai perusahaan yang memproduksi silinder head untuk kendaraan bermotor. Nah, bahan utama dari produk ini yaitu aluminium ingot. Nah, ini ada informasi terkait aktivitas pembelian dan pemakaian bahan selama bulan April 2010. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel yang berisi tanggal keterangan kuantitas dan biaya per unit. Bisa teman-teman simak. Kemudian yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Nah, metode ini merupakan metode penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya atau aktual. Nah, metode identifikasi khusus ini merupakan cara yang paling ideal karena bahan yang dibeli atau diperoleh perusahaan itu diberi label identitas terkait dengan biaya bahan per unit beserta jumlahnya. Nah, sehingga setiap pemakaian bahan untuk proses produksi itu dapat langsung diketahui besarnya biaya bahan yang digunakan. Nah, aliran biaya bahan yang digunakan itu juga disesuaikan dengan aliran fisik bahan yang aktual. Nah, untuk mengetahui besarnya biaya persediaan bahan di akhir periode, itu manajemen itu cukup melihat label identitas yang terdapat di fisik bahan yang dimaksud. Nah, metode ini digunakan untuk bahan yang nilainya relatif mahal dan jumlahnya relatif sedikit. Kemudian ada ilustrasi dari PT Amerta Utama, ada tambahan sistem informasi untuk pemakaian bahan. Itu teman-teman bisa simak, ada tabelnya. 200 April itu bahan yang dipakai itu 300 unit, yaitu dari saldo awal dan juga pembelian tanggal 5 April, itu pun seterusnya. Nah, jadi total biaya yang dipakai selama bulan April itu ada 1050 unit. Nah, besarnya biaya bahan yang digunakan dan biaya persediaan bahan di akhir periode itu kita hitung, teman-teman bisa lihat di tabel. Itu bahan yang siap digunakan kita hitung dulu dari persediaan awal ditambah pembelian didapat 1200 unit. Kemudian persediaan bahan akhir itu didapat, tadi kan bahan yang siap digunakan 1200 unit dikurangi pemakaian bahan tadi 1050 unit, jadinya 150 unit. Jadi persediaan bahan akhir itu sebanyak 150 unit. Kemudian berapa sih nilainya? Nah, nilainya itu kita dapat dari pembelian tanggal 17. Jadi kan pembelian tanggal 17 sama pembelian tanggal 26 itu sisa 500 unit dan juga 100 unit. Jadi dari 150 unit bahan akhir itu didapat dari pembelian tanggal 17 dan 26. Tinggal kita kalikan dengan harganya tadi, 50 unit dikali 550 dan 100 unit dikali 555. Kita jumlahkan sehingga totalnya itu ada 83.000. Jadi nilai persediaan bahan di akhir periode itu sebesar 83.000 sebanyak 150 unit. Begitu. Kemudian dari biaya bahan yang digunakan. Nah, biaya bahan yang digunakan itu teman-teman bisa lihat tadi kan ada tabelnya. 200, 100, 100, 250, 50 unit, 50 unit, 300 unit. Nah, itu harganya itu kita dapat dari tadi kan yang di tabel yang paling awal tadi kan ada biaya per unitnya.
Itu tinggal aja kita apa namanya, kita masukkan tanggal saldo awalnya itu kan harganya 500 unit, kemudian tanggal 5 April pembelian tanggal 5 April itu 525, begitu dan seterusnya, sehingga didapat, kalau kita jumlahkan itu didapat 562.750 rupiah. Jadi biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu sebesar 562.750 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada metode rata-rata. Nah, metode ini berasumsi bahwa bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi itu diambil dari gudang secara acak. Nah, oleh karena itu besarnya biaya bahan per unit yang digunakan dalam proses produksi itu ditentukan dari gabungan atau kombinasi seluruh biaya bahan yang berasal dari saldo awal, persediaan bahan, dan pembelian bahan. Dengan demikian, untuk menentukan biaya bahan per unit itu didasarkan pada rata-rata biaya bahan dari total biaya bahan yang ada di gudang. Nah, metode rata-rata yang seringkali digunakan adalah metode biaya rata-rata tertimbang untuk sistem fisik dan biaya rata-rata bergerak untuk sistem perpetual. Nah, cara perhitungannya itu dengan membagi antara total biaya yang dibeli atau diperoleh termasuk saldo awal persediaan bahan dengan jumlah unit bahan yang ada di gudang. Nah, metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus sesuai dengan aliran fisik bahannya, karena aliran fisik bahan mempertimbangkan kondisi fisik bahan tersebut. Nah, metode rata-rata ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem fisik maupun sistem perpetual. Nah, ini ada ilustrasi lagi dari PT Amarta Utama. Nah, kita masuk ke sistem fisik dulu. Ya, sistem fisik dari metode rata-rata tertimbang. Nah, pertama-tama teman-teman bisa cari biaya bahan yang siap digunakan. Itu kita tambahkan mulai dari saldo awal ditambah dengan pembelian sehingga totalnya itu ada 1.200 unit senilai 645.750 rupiah. Nah, untuk biaya bahan per unit itu dari 645.750 rupiah itu dibagi 1.200 unit sehingga didapat satu unitnya itu 538,13 rupiah. Kemudian untuk jumlah persediaan bahan akhir itu sama seperti tadi, dikurangkan sehingga biayanya itu ada jumlah persediaan bahan akhir itu ada 150 unit. Kemudian nilai persediaan bahan di akhir periode itu dari 150 unit itu dikali biaya per unit tadi 538,13 sehingga didapat nilai persediaan bahan di akhir periode itu sebesar 80.719,5 rupiah. Dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu tinggal dikurangkan saja 695.750 dikurangi 80.719,5 sehingga didapat biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu sebesar 565.030,5 rupiah. Kemudian sistem perpetual. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk sistem perpetual ini menggunakan metode rata-rata bergerak. Nah, untuk di sini ada tabel berisi tanggal, keterangan, masuk, keluar, dan saldo. Teman-teman tinggal masukkan aja saldo awal itu 200 unit, harga 500 unit, nilai 100.000. Untuk pembelian itu kan ada pembelian 250, harga 525, nilai 131.250. Nah, untuk saldo itu kita jumlahkan 200 ditambah 250, jadi 450. Kemudian kita jumlahkan lagi nilai 100.000 ditambah 131.250 sehingga nilainya 231, 250. Tapi untuk harga itu kita dari nilai tadi, nilai 231, 250 dibagi 450 sehingga harganya itu ada 514 rupiah. Kemudian untuk perhitungan yang tahun 17 juga sama, didapat saldo 800, harga 530, nilai 423.750. Nah, untuk keluar atau pemakaian itu kita ambil, kan ada pemakaian bahan 300 unit kan, 300, kemudian kita masukkan 530, kita ambil dari saldonya, kemudian nilainya 159. Nah, untuk saldonya, saldo pemakaian tanggal 20 April itu kita kurangkan 800 dikurangi 300 itu ada 500 unit, kemudian 423.750 rupiah dikurangi 159.000 itu ada 264.750. Nah, untuk harga pada bagian saldo itu ya itu nilai dikurangi biaya, nilai dikurangi jumlah unitnya sehingga harga itu menyesuaikan nilai dan unitnya, nilai dikurangi unit. Nah, setelah kita hitung semuanya itu berdasarkan hasil perhitungan nilai persediaan bahan di akhir periode. Bisa teman-teman lihat di tabel terakhir itu, bagian nilai terakhir di kolom terakhir itu ada 82.050 rupiah dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu dari jumlah semua yang keluar, jumlah semua nilai yang keluar
yaitu sebesar Rp563.700. Kemudian yang selanjutnya ada metode masuk pertama keluar pertama. Nah, metode masuk pertama keluar pertama ini dengan berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh itu pertama kali yang digunakan dalam proses produksi. Nah, dengan demikian nilai persediaan bahan di akhir periode itu diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali. Nah, metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus diikuti dengan aliran fisik bahannya. Karena aliran fisik bahan itu perlu mempertimbangkan kondisi fisik bahan yang harus segera digunakan. Nah, metode ini juga dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem fisik maupun sistem perpetual. Nah, di sini ada yang pertama kita masuk ke sistem fisik dulu. Dan teman-teman bisa lihat ini ada tabel lagi. Pertama kita cari lagi ya bahan yang siap digunakan seperti tadi. Itu ada 1.200 unit senilai 645.750. Kemudian jumlah persediaan bahan akhir 1.200 unit dikurangi 1.050 unit, yaitu sebesar 150 unit. Diperoleh dari pembelian tanggal 26. Nah, kenapa dari tanggal 26? Ya karena yang sisa itu apa namanya? Caranya jadi kan karena diasumsikan dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali. Jadi nilainya itu tanggal 26. Dibeli terakhir kali kan tanggal 26 pembelian terakhir kali. Sehingga nilainya itu kan Rp555. Jadi 150 unit dikali Rp555 sehingga didapat Rp83.250. Nah, untuk biaya bahan yang digunakan itu sebesar Rp562.500. Tinggal dikurangkan saja. Kemudian untuk sistem perpetual. Nah, nilai persediaan bahan itu berdasarkan sistem perpetual dan menggunakan metode MPKP. Itu teman-teman bisa lihat ada tabel lagi. Tinggal kita isi di tanggal 1, keterangan saldo awal kita taruh 200 unit, harga 500, nilai 100. Untuk pembelian itu ada 250, 525, 131, 250. Nah, untuk saldonya itu kan ada 200, ada angka 200 itu didapat dari saldo tadi. Jadi saldonya ditulis ulang 200, harga 500, nilai 100.000 ditambah dengan pembelian yang baru tadi 250, 525 dan 113. Nilainya 131, 250. Kemudian untuk pembelian tanggal 17 juga begitu. Ditambahkan lagi 350, 550 rupiah dengan nilai 192.500 rupiah. Nah, untuk pemakaian di sistem MPKP ini, untuk pemakaian itu diambil dari barang yang paling awal dibeli. Kita kan ini pemakaiannya 300 unit ya, kita ambil dulu saldo awal bahan semua keluarkan 200, harganya 500, nilainya 100.000. Berarti bahannya kan kurang 100 itu kita ambil dari pembelian tanggal 5. Jadi 250, kan tadi pembelian itu ada 250, kita ambil 100, nilainya kita 525. Kemudian harganya 525, nilainya 52.500. Sehingga pada bagian saldo itu kan saldo awal habis. Kemudian tinggal itu tadi 250 dikurangi 100, sisa 150, harga 525, nilai 78.750. Kemudian pembelian tanggal 17-nya masih utuh. Tinggal kita masukkan 350, harga 550, nilai 192.500. Begitupun seterusnya sampai tanggal 30 April. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode itu sebesar 83.250. Bisa teman-teman lihat di pemakaian, saldo pemakaian tanggal 30 itu. Dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu sebesar 562.500 dari jumlah keluar tadi. Jumlah bahan yang dipakai, jumlah keluar. Nah, dari MPKP ini pokoknya dari metode masuk pertama keluar pertama tadi itu bahan yang dipakai itu yang paling pertama dibeli, harganya menyesuaikan paling pertama dibeli atau dari saldo awalnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP, atau kita sering sebutnya LIFO, last in first out. Nah, apa sih metodenya ini? Nah, metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali itu merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Nah, dengan demikian nilai persediaan bahan di akhir periode itu diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali. Nah, alasan dari penggunaan metode ini adalah bahwa biaya yang paling terakhir itu yang paling mendekati harga pasar, sehingga merupakan biaya yang paling tepat untuk dikaitkan dengan pendapatan dalam upaya menentukan besarnya laba.
Nah, metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus diikuti dengan aliran fisik bahannya, karena aliran fisik bahan itu mempertimbangkan kondisi fisik bahan baku yang harus segera digunakan. Nah, metode ini juga dapat digunakan dalam perusahaan yang menggunakan sistem fisik maupun sistem perpetual. Nah, yang pertama kita masuk ke sistem fisik dulu. Nah, seperti biasa kita cari biaya bahan yang siap digunakan. Itu ada 1.200 unit, ada Rp645.750. Nah, jumlah persediaan bahan akhir itu ada 1.200 unit dikurangi 1.050 unit, yaitu sebesar 150 unit. Persediaan bahan akhir itu ada 150 unit. Nah, dari mana dari mana harganya? Kita dapat menentukan harganya itu dari pembelian tanggal 1. Kan kalau dari MTKP itu kan yang diambil itu yang terakhir dibeli, sehingga yang sisa itu kan yang paling awal, saldo awal tanggal 1 April. Jadi harganya juga menyesuaikan saldo saldo awal tanggal 1 April, harga barang di tanggal 1 April, sehingga itu 150 unit dikali 500 sebesar 75.000. Nah, biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu tinggal kita kurangkan 645.750 dikurangi 75.000, sehingga didapat biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu Rp570.750. Ini untuk sistem fisik. Kemudian untuk sistem perpetual. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel lagi berisi tanggal keterangan masuk keluar saldo seperti biasa. Kita masukkan saja saldo awal 200, harga 500, nilai 100. Kemudian tanggal 5 April ada pembelian 250. Itu tinggal kita masukkan sama kayak MPKP. Nah, untuk yang bagian pemakaian itu kan tanggal 20 ada pemakaian bahan 300 unit. Nah, harganya itu menyesuaikan dari yang terakhir kita beli itu tanggal 17 dengan nilai harga 550. Berarti terakhir kita beli itu yang kita keluarkan, sehingga untuk yang pemakaian itu di bagian keluar itu unitnya 300, harga 550, nilai 165.000. Nah, untuk saldonya itu kan yang saldo awal masih utuh 200 unit, pembelian tanggal 5 utuh 250. Nah, saldo pembelian tanggal 17 itu 350 dikurangi 30, sisanya 50. Tinggal kita jumlahkan. Nah, begitupun seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahkan sampai tanggal 30 April itu nilai persediaan bahan di akhir periode itu sebesar 75.000. Saldo tanggal 30 April itu ada 75.000. Dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April itu sebesar 570.750 didapat dari penjumlahan yang nilai keluar tadi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Penilaian persediaan bahan sangat diperlukan untuk semua perusahaan untuk menghitung laba rugi dan yang lainnya. Kemudian dalam perekonomian, kenaikan harga-harga bahan menjadi pertanda dari kenaikan tingkat inflasi. Maka dari itu diperlukan perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Baik melihat dari buku akuntansi biaya halaman 294 bahwa PT Amarta Utama melakukan penghitungan dengan menggunakan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama dan metode MTKP masuk terakhir keluar pertama dengan menghitung rata-ratanya juga. Jadi, dengan hasil metode MPKP lebih baik digunakan daripada metode MTKP, sedangkan rata-rata berada di tengah-tengah. Dapat dilihat di buku halaman 294. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.